Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Semoga teman-teman di 3 keperawatan semester 4 ya, dalam kondisi sehat. Tak kurang suatu apa. Masih di mata kuliah keperawatan jiwa. Kali ini bertemu dengan saya, Bu Ita Apriliani, di pertemuan yang berapa ini, ketiga ya. Kita akan membahas tentang konseptual model keperawatan jiwa. Oke, sudah siap ya semuanya? Silahkan bisa disimak video saya sampai habis agar nanti bisa menjawab tugas atau kuis yang saya berikan. Baik, konseptual model keperawatan jiwa. Kita awali dari pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan model ya? Konsep perawatan jiwa kita ada model ya. Model itu adalah suatu cara untuk mengorganisasi kumpulan pengetahuan yang kompleks seperti konsep-konsep yang nantinya berhubungan dengan perilaku manusia ya. Jadi model ini adalah kumpulan dari beberapa konsep yang melatar belakangi sebuah keilmuan, terutama yang kita bahas sekarang adalah keperawatan jiwa, yang nantinya berhubungan dengan yang disoroti itu tentang perilaku manusia, kemudian psikologi dan sebagainya. Oke. Menurut American Association Nurse ya, ANA, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dalam menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat di mana klien berada. Adapun menurut WHO, kesehatan jiwa bukan hanya suatu keadaan tidak ada gangguan jiwa, melainkan juga mengandung berbagai karakteristik yang ada ya, berupa perawatan langsung, komunikasi dan manajemen, bersifat positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadian yang bersangkutan. Ya, jadi dalam membicarakan keperawatan jiwa ini tidak hanya sekedar bicara tentang tingkah laku, bicara tentang sikap terapeutik juga ya, tetapi juga adanya keselarasan atau keseimbangan jiwa yang mencerminkan pribadi seseorang. Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi ada 6 model yang biasanya menjadi acuan di dunia keperawatan jiwa. Yang pertama adalah psikoanalitik model. Nah, psikoanalitik model ini dikemukakan oleh seorang tokoh ya. Dia adalah Sigmund Freud ya. Model ini menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi pada seseorang apabila ego atau akal tidak berfungsi dalam mengontrol id atau kehendak nafsu atau insting. Jadi mungkin flashback ke materi psikologi ya di semester sebelumnya, bahwa manusia itu dibekali sama yang kuasa itu ada ego, ada id gitu ya. Nah, adanya ketidakmampuan seorang dalam menggunakan akalnya ini atau egonya untuk mematuhi tata tertib, peraturan, norma, misalnya dalam agama atau dalam sebuah adat ya, peraturan-peraturan yang ada di kehidupan kita ya, ini nantinya akan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku atau yang disebut deviation of behavior ya. Jadi ketika kita menggunakan ego kita tanpa batas ya, nantinya biasanya akan ada beberapa hal yang berseberangan dengan peraturan yang ada ya, karena sebenarnya ketika kita bicara peraturan ya, ibaratnya seperti layaknya, kalau saya ibaratkan ketika kita berlalu lintas ya, di mana pada saat kita ada di perempatan akan ada lampu hijau, kuning, merah. Nah, disitulah letak fungsinya ego yang sudah Allah bekali ke kita. Bagaimana kita menggunakan ego kita atau akal kita untuk
kapan harus berhenti, kapan harus jalan, kapan harus hati-hati ya. Nah, ketika ada gangguan pada penggunaan ego ini, seringkali ini menjadi pemicu penyimpangan perilaku. Nah, ini yang disoroti oleh Sigmund Freud. Selanjutnya, proses terapi ya. Pada model ini, proses terapi pada model ini akan menggunakan metode asosiasi bebas atau analisis mimpi ya. Nah, berupa transfer untuk memperbaiki trauma pada masa lalu. Jadi diyakini oleh Sigmund Freud ini gangguan jiwa itu karena ada trauma masa lalu. Sehingga yang diperbaiki adalah menganalisa impian di masa kecil, di masa sebelumnya, sampai kemudian terjadi gangguan di masa sekarang ya. Penggunaan terapi ini ada di beberapa terapi modalitas yang ada di gangguan jiwa ya. Ada life review terapi, ini juga salah satu teori yang mendasari adalah teori psikoanalitik. Kemudian peran perawat pada gangguan jiwa menurut teori ini adalah lebih berupaya pada asesmen atau pengkajian mengenai keadaan-keadaan traumatik atau stresor yang dianggap bermakna pada masa lalu dengan menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik setelah terjalin trust ya. Jadi penggunaan analisa mimpi ini gunanya untuk menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang dengan menjembataninya melalui komunikasi terapeutik ya. Tentunya ini menggunakan asas BHSP atau saling percaya. Fungsi perawat kesehatan jiwa dalam upaya penanganan masalah kesehatan jiwa menurut teori ini lebih memberikan bagaimana menciptakan lingkungan terapeutik, yaitu lingkungan yang ditata sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perasaan aman, nyaman, baik fisik maupun mental serta sosial, sehingga dapat membantu pasien untuk penyembuhan. Bekerja untuk mengatasi masalah klien dari here and now, yaitu dalam membantu mengatasi segera dan tidak ditunda sehingga tidak terjadi penumpukan masalah ya. Nah, ini jadi menggunakan teori here and now ya. Sebagai model peran perawat dalam memberikan bantuan kepada pasien menggunakan diri sendiri sebagai alat melalui contoh perilaku yang ditampilkan oleh pasien. Sehingga di sini dituntut peran perawat yang yang proaktif dan juga harus menampilkan role model yang baik ya. Memperhatikan aspek fisik dari masalah kesehatan klien, jadi tidak fokus hanya masalah mental saja ya, tetapi ketika nanti menjumpai pasien yang mengalami gangguan fisik ya, perawat juga tidak mengesampingkan hal itu. Kemudian memberi pendidikan kesehatan yang ditujukan kepada pasien, keluarga, dan komunitas. Berikutnya, peran perawat menurut teori ini adalah sebagai perantara sosial, yaitu perawat dalam menjadi perantara dari pihak pasien, keluarga, dan masyarakat dalam memfasilitasi pemecahan masalah pasien. Menggunakan sumber di masyarakat sehubungan dengan kesehatan mental. Jadi sumber-sumber yang ada di masyarakat banyak ya, yang bisa menjadi faktor penyembuhan pasien ya. Komunitas yang baik, perlakuan yang baik dari tetangga, dari komunitas atau masyarakat di lingkungan pasien gangguan jiwa itu tumbuh, itu sangat membantu proses penyembuhan pasien. Berikutnya yang kedua adalah model konsep perawatan jiwa interpersonal model. Biasa kita kenal model Sullivan ya, karena konsep interpersonal ini dikemukakan pertama kali oleh Peplau and Sullivan. Gangguan jiwa menurut teori ini bisa muncul karena adanya ancaman. Nah, ancaman ini akan menimbulkan kecemasan atau anxiety, dan anxiety ini yang dialami oleh seseorang ini adalah akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain atau berhubungan interpersonal. Jadi satu orang dengan orang lain itu namanya interpersonal ya. Nah, gangguan jiwa yang disebabkan konflik interpersonal ini ya
tadi akan menyebabkan perasaan takut ya. Perasaan takut yang didasari adanya ketakutan ditolak atau tidak diterima oleh orang sekitar. Ya, ini sangat sering terjadi pada beberapa pasien, terutama pasien-pasien yang mengalami harga diri rendah kronis. Adapun tujuan keperawatan menurut Sullivan dan Peplau berupaya membangun rasa aman bagi pasien. Ya, rasa aman ini sangat penting karena memang eh, pada pasien-pasien gangguan jiwa tadi ya ada traumatik, ada kondisi di mana mereka sudah tidak mempercayai lingkungan, sehingga menanamkan perasaan aman bagi pasien ini sangat utama. Trusting relationship dan interpersonal satisfaction. Jadi bagaimana memberikan kepercayaan pada hubungan pribadi, hubungan interpersonal sebagai sebuah kepuasan ya. Menjalin hubungan saling percaya dan membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa berharga dan dihormati. Peran perawat menurut Sullivan dan Peplau ini lebih ke arah bagaimana melakukan share ansietas, sharing kepada perawat tentang apa-apa yang dirasakan klien, apa yang biasa dicemaskan oleh klien saat berhubungan dengan orang lain. Ya, ini penting pada masa asesmen karena dengan begitu kita bisa tahu apa saja ketakutan-ketakutan yang dialami oleh pasien. Ya. Perawat di sini berupaya bersikap empati dan turut merasakan apa-apa yang dirasakan klien. Perawat memberikan respon verbal yang mendorong rasa aman klien dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah konseptual model dalam kerawatan jiwa berupa eksistensial model oleh Carl Roger ya. Biasa kita kenal teori Roger ya, eksistensi model Roger gitu ya. Oke. Konsep ini didasarkan pada teori dari Southhead atau berfokus pada pengalaman klien di sini saat ini dan tidak memperhitungkan masa lalu klien. Jadi lebih ke hari ini ya. Jadi beda kalau yang Sigmund Freud tadi mengacunya pada masa lalu. Nah, kalau yang teori eksistensi ini mengacunya pada masa sekarang. Seorang yang merasa hidupnya bermakna bila dia menerima dirinya apa adanya dan memaknai itu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi menurut si Roger ini, orang yang bisa menjaga kesehatan mentalnya adalah ketika dia yang bisa menerima dan memaknai dirinya apa adanya saat berhubungan dengan orang lain atau dengan lingkungan. Nah, menurut teori eksistensi model ini, gangguan perilaku atau gangguan jiwa terjadi bila individu tersebut gagal menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Ya, ini di garis bawah ya. Jadi, menurut teori eksistensi model ini, orang yang mengalami gangguan jiwa adalah yang tidak menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Ya, kenapa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang maaf, mungkin dibilang dia kaya, popularitas ada dan sebagainya, tetapi ternyata akhir hidupnya diakhiri dengan gantung diri. Nah, bisa direlevansikan dengan teori model eksistensi ini ya, karena mungkin selama dia hidup dia sebenarnya tidak mempunyai tujuan hidup ya. Nah, oleh karenanya teman-teman ya, mulai dari sekarang temukan tujuan hidupnya ya, tentukan jati dirinya ya, seperti apa saya. Who am I gitu ya. Ada pertanyaan who am I? Siapa kamu? Ya, dari mana? Mau kemana dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorong kita untuk menemukan apa sih sebenarnya tujuan saya hidup ya. Ya karena banyak orang yang tadi ya gagal untuk menemukan jati dirinya yang akhirnya kita jumpai banyak mereka yang jatuh pada gangguan jiwa ya, terlibat kasus-kasus non susila atau mungkin pembunuhan dan sebagainya, atau mungkin paling naas ya yang sering kita jumpai adalah dia ditemukan mati bunuh diri seperti itu. Nah, individu yang tidak memiliki kebanggaan akan dirinya, membenci dirinya, kemudian mengalami gangguan dalam body image, ini seringkali menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan jiwa.
Selanjutnya penyimpangan perilaku yang disoroti oleh teori ini lebih disebabkan bagaimana seorang itu merasa asing ya pada dirinya. Akhirnya rasa asing ini disebabkan karena klien membatasi diri sendiri ya. Penyimpangan perilaku terjadi karena klien menghindar dari perilaku yang lazim terjadi di lingkungan sosial. Misalnya lazimnya anak-anak itu bermain, lazimnya orang itu punya teman dekat, punya seorang yang berarti. Nah, ini tidak gitu ya. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, ya segera introspeksi ya. Sebenarnya apa sih yang salah gitu ya. Nah, eee, terlambat untuk menyadari nggak apa-apa, daripada tidak tahu sama sekali ya. Artinya di sini kita harus aware, kita harus mulai sadar diri ya, teman-teman yang sudah sampai ke tahap universitas sebagai mahasiswa, mestinya sudah lebih peka. Sebenarnya saya tuh, seperti apa? Apakah perilaku saya selama ini menyimpang atau tidak? Nah, jangan sampai ada terasakan perasaan asing, nggak punya teman, tidak punya teman dekat dan sebagainya. Teman dekat maksudnya bukan pacar ya, tapi ini lebih bagaimana seorang itu merasa berharga, merasa berarti ya, seperti itu. Nah, perasaan ini sebenarnya wajar ya, wajar dan ini mestinya semua orang itu punya, gitu. Berikutnya penyimpangan perilaku yang juga sering terjadi, misalnya ini individu merasa putus asa, ya, sedih, sepi, ya, sering merasa kesepian, sehingga dia lebih 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 memilih untuk mengurung diri di rumah, ya, menarik diri dari lingkungan sosial, ya, karena tadi adanya kurang kesadaran akan dirinya, ya, tidak menyadari dirinya ini seperti apa, ya. Mungkin teman-teman, masih ingat, konsep jauh hari window? Nah, harusnya kita punya jendela, kesadaran diri di kuadran pertama, itu harus lebih luas dibanding kuadran 2, 3, dan 4, ya. Kalau kuadran 1 ini luas, ya, lebih luas, niscaya kita punya kesadaran akan diri kita sendiri. Aku ini seperti apa? Aku ada orang lain yang tahu dan aku tahu aku seperti apa ya. Jadi yang tahu kita itu tidak hanya kita saja, tapi orang lain juga tahu, oh kita seperti ini. Ya. Nah itu yang disebut normal ya. Normal kalau menurut Hari Window, jadi jendela kesadaran dirinya itu harus lebih luas di kuadran pertama. Nah, penerimaan diri juga akan mencegah dari gangguan terhadap hubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita bisa menerima diri dengan baik, yang nantinya dengan begitu kita akan lebih mempunyai penghargaan pada diri kita, ya, penghargaan juga pada orang lain, ya, sehingga penyimpangan-penyimpangan perilaku tidak terjadi. Prinsip terapi pada model eksistensi ini adalah berupaya agar individu punya pengalaman bergaul dengan orang lain, memahami riwayat hidup orang lain yang dianggap sukses atau dapat dianggap sebagai panutan, experience and relationship. Ya, kemudian memperluas kesadaran diri dengan cara introspeksi diri atau self assessment. Ya, nah ini bisa ada terapinya ya. Terapi-terapi modalitas nanti biasanya memang mengacu pada teori-teori yang kita jadikan model keperawatan. Yang berikutnya, proses terapinya adalah bergaul dengan komponen sosial dalam kemanusiaan, mendorong untuk menerima jati dirinya dan menerima kritik atau feedback tentang perilakunya dari orang lain ya. Jadi kalau kita dikritik, oke, nggak apa-apa ya, nggak usah marah, diterima saja gitu ya. Karena bisa jadi dengan kritik itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi kalau ada yang nggak tahan kritik berarti mainnya kurang jauh ya katanya. Nah kalau kita dikritik mestinya nggak usah marah gitu ya. Karena nggak akan ada ruginya. Justru kalau kita lihat dari kacamata atau sudut pandangan lain ketika kita dikritik itu menjadi sebuah input ya. Input untuk memperbaiki diri kita seperti itu ya. Tapi lihat dulu kritikannya seperti apa. Kalau kritikannya memang nggak membangun ya sudah nggak usah kita
terlalu pedulikan ya, karena bisa jadi itu kritik hanya untuk menjatuhkan ya. Kadang-kala kita juga harus belajar untuk bisa memilih mana ya kritikan yang baik, mana yang tidak baik, dalam artian itu sifatnya hanya menyudutkan kita seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian proses terapi terkait dengan peran klien dan terapis? Menurut eksistensi model ini, peran klien lebih ke arah bagaimana dia belajar tentang dirinya dan belajar memilih dengan bebas perilakunya, ya, bertanggung jawab atas perilaku yang perlu diubahnya dan jujur serta mau bekerja sama. Ya, jadi di sini klien itu diajak untuk kerjasama untuk memilih perilaku yang dia pilih, tetapi dengan tetap memperhatikan asas tanggung jawab, ya, dan kejujuran. Adapun peran terapis di sini menolong klien mengenali dirinya, ya, sebagai fasilitator, menunjuk perilaku yang perlu dirubah dan menjadi role model. Ya, jadi kalau sudah ada kata-kata role model ini berarti seorang perawat itu nggak bisa semaunya sendiri ya. Jadi kalau misalnya nih, maaf ya, kalau ada mahasiswa perawat kok merokok, kok tidak sesuai dengan asas orang-orang kesehatan, berarti dia belum bisa menjadi role model yang baik ya. Nah, kalau belum bisa menjadi role model yang baik, artinya belum siap untuk jadi perawat yang baik juga. Berikutnya, teori yang keempat adalah medical model. Kaplan ya, Meyer and Kaplan. Jadi ini tokohnya namanya Meyer and Kaplan, teori medical model ya. Nah, bagaimana model ini memandang keperawatan jiwa? Jadi gangguan jiwa, menurut model ini muncul akibat multifaktor yang kompleks, meliputi aspek fisik, genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Adapun fokus penata laksanaannya harus lengkap, meliputi pemeriksaan diagnostik, terapi somatik, farmakologi, dan teknik interpersonal. Perawat berperan dalam berkolaborasi dengan tim medis dalam melakukan prosedur diagnostik dan terapi jangka panjang. Terapis berperan dalam memberikan terapi, laporan mengenai dampak terapi, penentuan jenis terapi, dan juga yang dilakukan seperti apa. Ya, jadi kalau karena medical model, jadi yang disinggung tidak hanya soal psikologi, tapi juga fisik, genetik ya. Makanya kalau di asuhan keperawatan kita tetap ada genealogi ya untuk melihat apakah ada generasi sebelum pasien yang mengalami gangguan jiwa ya. Nah, ini salah satunya mengacu pada model medical model ini. Yang disoroti di medical model, komponen prinsip perawatan jiwa meliputi manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Ya, hampir sama seperti teorinya H.L. Bloom ya, seperti itu. Jadi ada 4 paradigma di sini: manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Fungsi model medikal lebih bagaimana mengobati yang sakit dan proses pengobatan pada fisik, tidak menyalahkan perilaku klien. Jadi tidak melihat mau dia ngamuk, mau dia tidak ngamuk, itu tidak dipermasalahkan, tetapi lebih ke arah bagaimana gejala-gejala di fisiknya. Penyimpangan perilaku biasanya menurut teori ini diakibatkan adanya manifestasi penyakit, kerusakan sistem persyarafan, dan ketidakseimbangan hormonal. Ya. Jadi karena yang disoroti adalah fisik, jadi tidak berhubungan dengan perilaku. Proses terapeutik yang dilakukan berdasarkan kondisi, seperti riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat sosial, riwayat obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga pemeriksaan fisik. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hasil pemeriksaan ini, nanti analisanya mengacu pada perubahan proses terapeutik ini. Berikutnya peran klien yang disoroti adalah bagaimana melaksanakan pengobatan, tidak banyak terlibat dalam melaporkan pengobatan yang sifatnya jadi kalau ada yang kambuh ya karena relapse ya, menyebabkan kekambuhan itu biasanya karena pengobatan yang tidak tuntas. Nah, peran dokter di sini melakukan terapi somatik,
terapi interpersonal, dan mengajarkan klien tentang penyakitnya. Jadi tetap ada penkes di sini. Berikutnya, yang kelima adalah model konseptual keperawatan supportive theory, ya, menurut Berman Rocklin, ya. Terapi suportif ini adalah suatu terapi yang tidak merawat atau memperbaiki kondisi yang mendasarinya, melainkan bagaimana meningkatkan kenyamanan pasien. Ya, namanya juga suportif ya. Jadi tidak melihat kondisi sebelumnya dari pasien itu seperti apa, ya. Tidak melihat masa lalu, tapi lebih menyoroti atau fokus pada bagaimana meningkatkan rasa nyaman pasien. Penyebab gangguan jiwa menurut konsep ini disebutkan beberapa hal. Yang pertama faktor biopsikososial, ya. Faktor biologis seperti sering sakit mah, migrain, batuk-batuk, ini disinyalir menjadi salah satu penyebab dari faktor biososial, psikososial ini. Faktor psikologis, ya, misalnya banyak keluhan seperti mudah cemas, kurang percaya diri, perasaan bersalah, ragu-ragu, pemarah, dan sebagainya. Kemudian ada faktor sosial di sini seperti susah bergaul, menarik diri, tidak disukai, bermusuhan, tidak mau mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, semua hal tersebut ketika terakumulasi pada seseorang, ini yang disinyalir menjadi penyebab gangguan jiwa. Faktor yang kedua adalah maladaptifnya respon. Jadi gangguan jiwa yang disebabkan menurut model konseptual ini, individu diupayakan mengenal terlebih dahulu kekuatan apa yang ada pada dirinya. Kekuatan mana yang dapat dipakai sebagai alternatif pemecahan masalah. Nah, proses supportive therapy ini lebih bagaimana menguatkan respon coping, ya, respon coping yang adaptif dari pasien. Jadi individu diupayakan untuk mengenal terlebih dahulu kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi dengan mengenali kekuatan yang ada pada dirinya, nah diharapkan si pasien ini bisa memilih coping atau mekanisme coping itu tameng, ya. Bagaimana memanage pada saat mengalami stres, ya, mengalami masalah. Nah, kalau seorang pasien tahu kekuatan yang ada pada dirinya, ini bisa menjadi sumber support terapi di menurut teori ini, ya, seperti itu. Jadi ada relevansinya dengan tadi teori yang kedua, ya. Kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, ya gimana bisa mengatasi kalau kita misalnya sedang kecewa, sedang marah, dan sebagainya. Oleh karenanya sangat penting ya untuk kemudian bisa mengenali diri kita sendiri. Tujuan psikoterapi jenis ini adalah bagaimana yang pertama menguatkan daya tahan mental yang dimiliki seseorang, ya. Mempunyai daya tahan mental yang kuat itu bukan hal yang mudah, ya. Dan ini biasanya memerlukan proses yang lama, ya. Seorang yang biasa terpapar masalah, kemudian dia bisa mengatasinya, itu akan jauh mempunyai kekuatan atau daya resilient, ya, daya tahan. Resilient itu daya tahan, daya lenting terhadap suatu masalah itu dengan lebih baik, ya, ibaratnya kayak pir gitu ya. Kalau dia punya resilient terhadap masalah, itu daya lentingnya akan jauh lebih bagus. Misalnya dia ditekan, tapi karena dia mampu untuk mengelola tekanan, stresor yang terjadi pada dirinya, dia akan mampu lebih baik dari sebelumnya, ya. Oleh karenanya menguatkan daya tahan mental ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya harus semua orang miliki, ya, sehingga ketika bertemu dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan, dia tidak mudah untuk cepat ambruk, cepat putus asa, frustasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan mekanisme daya tahan mental yang baru dan yang lebih baik untuk mempertahankan fungsi pengontrolan diri.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, ya. Jadi beradaptasi dengan lingkungan itu juga salah satu hal yang harus dimiliki oleh seseorang, ya. Karena bisa jadi kita akan berpindah-pindah tempat, ya, berpindah budaya, berpindah pola dan sebagainya, ya. Tanpa kemampuan adaptasi ini, seorang akan mudah untuk jatuh pada kondisi yang bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian yang keempat, mengatasi atau mengevaluasi situasi kehidupan pasien saat ini, beserta kekuatan serta kelemahannya. Untuk selanjutnya, bisa membantu pasien melakukan perubahan realistis apa saja yang memungkinkan untuk dapat berfungsi dengan baik, ya. Jadi mengevaluasi ini juga kalau bahasa saya muhasabah, ya. Bagaimana kita menilai proses kita sejauh ini seperti apa, ya. Kita menganalisa kekuatan dan kelemahan, ya. Tidak hanya bisa melihat, oh saya punya kekuatan apa, tapi juga kita harus bisa menyadari, oh saya kelemahannya di sini, ya. Jadi kalau bisa kelemahannya itu ditutupi dengan kekuatan yang ada, ya. Sehingga ini menjadi faktor penting terutama pada psikoterapi model ini. Peran pasien perawat, ya. Pasien berperan bertanggung jawab terhadap perilakunya dan berperan serta dalam suatu pengalaman, berarti untuk mempelajari tentang dirinya yang sebenarnya. Adapun peran perawat di sini sebagai terapis membantu pasien untuk mengenali dirinya, mengklarifikasi realita dari suatu situasi, mengenali pasien tentang perasaan pasien dengan tulus, dan memperluas kesadaran diri pasien, ya. Jadi ini juga butuh kerjasama, ya. Pastinya kalau pasiennya tidak nyaman dengan perawat, tujuan ini tidak akan tercapai. Sehingga sangat penting, ya, untuk menanamkan rasa trust kepada pasien. Berikutnya yang terakhir adalah sosial model. Menurut Kaplan, ya. Menurut Kaplan, sosial model, ya. Fokus dari teori ini adalah model sosial, di mana lingkungan sosial berupa lingkungan yang ada di sekitar kita biasanya akan menunjukkan budaya. Kemudian individu dan pengalaman akan membuat sesuatu, ya. Nah, misalnya ada pengalaman tidak menyenangkan, ini jangan sampai kemudian menjadi label dalam kehidupannya, ya. Nah, ini yang seringkali terjadi. Misalnya seorang pernah mengalami kegagalan, ya, seringkali kegagalan yang dia terima itu dia labelin, dia kemudian menganggap dirinya itu nggak becus, nggak berdaya, nggak punya kekuatan, nggak punya daya juang dan sebagainya. Nah, jangan sampai seorang itu melabeli sebuah kegagalan, sebuah peristiwa yang sebelumnya terjadi menjadi sebuah label. Kalau label itu kan jadinya kalau orang sudah melabeli itu menjudgment, ya, lebih menjudgment. Nah, jangan sampai seperti itu. Misalnya, aku tuh nggak becus ngurus anak misalnya, seperti itu. Nah, itu kalau sudah melabeli diri sendiri dengan hal yang negatif, ini yang menjadi sorotan di model ini, ya. Karena biasanya lingkungan sosial ini akan menimbulkan paradigma baru atau stigma-stigma yang nantinya sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan orang dengan gangguan jiwa. Fokus dari model sosial adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial tersebut dapat berakibat terhadap individu dan pengalaman individu dalam hidupnya. Menurut Kaplan, budaya dapat berguna dalam mengartikan gangguan jiwa, tetap terapi dan memastikan masa depan si pasien. Nah, jadi kondisi sekarang ada penyimpangan perilaku atau tingkah laku atau tidak, seperti itu. Berdasarkan model sosial, kondisi sosial besar pengaruhnya terhadap penyimpangan perilaku. Tingkah laku yang normal pada suatu budaya kadang bisa menjadi ekstensif pada budaya yang lain, ya. Schatz berpendapat bahwa lingkungan sosial dapat menjadi tidak menyenangkan dengan memberikan suatu label untuk gangguan jiwa, ya. Jadi misalnya kalau di sini, kalau di Indonesia
antara orang Jawa dengan orang Sumatera ya, kadang ada label yang misalnya orang Jawa itu terkenal halus di depan, tapi di belakang ngedumel misalnya. Nah, beda dengan orang Sumatera atau orang Batak misalnya, yang ngomongnya itu kayak kasar, tapi itu blak-blakan, itu lebih enak misalnya seperti itu. Nah, tanpa sadar budaya yang ada di sekitar kita, kemudian kita labeli, itu yang kemudian bisa menjadi salah satu penyebab gangguan jiwa dari model sosial ini, ya. Sehingga sangat penting untuk bagaimana kita bersikap terhadap label-label yang sudah terlanjur ada di sekitar kita, ya. Nah, menurut Kaplan ini, ada beberapa situasi sosial yang bisa menjadi sebuah faktor, menjadi alasan kita untuk menstigma ya. Ada kemiskinan, keluarga yang tidak stabil, pendidikan yang rendah. Nah, biasanya ini menjadi situasi-situasi sosial yang menjadi faktor predisposisi penyebab gangguan jiwa. Situasi sosial dapat menjadi faktor predisposisi dari gangguan jiwa. Situasi tersebut dapat berupa kemiskinan, keluarga yang tidak stabil, dan pendidikan yang rendah. Penyimpangan perilaku dan kehidupan dapat menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk mengatasi stres. Hal ini menyebabkan individu yang kurang dukungan sosial dapat menyebabkan respon coping yang maladaptif. Ya. Nah, kesehatan jiwa yang ada di model ini adalah model kesehatan masyarakat akan fokus pada 3 hal. Yang pertama prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Untuk ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya ya, apa saja yang nantinya masuk ke prevensi primer, sekunder, dan tersier. Nah, Kaplan juga masih berpendapat bahwa model kesehatan masyarakat yang dapat diberikan untuk menjaga kesehatan jiwa yang terjadi dari prevensi primer, sekunder, dan tersier, kurangnya pemahaman tentang penyebab penyimpangan perilaku dapat diatasi dengan teknik prevensi primer. Nah, berdasarkan model ini, profesi yang profesional dan tidak profesional dengan keterampilan konsultasi yang profesional. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Berdasarkan teori yang ditemukan oleh Sass dan Kaplan dalam model sosial, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara individu dengan lingkungan sosialnya yang dapat mempengaruhi individu dan pengalaman hidupnya. Adapun budaya juga dapat berguna dalam mengartikan gangguan jiwa, proses terapi, dan mematikan masa depan yang menurut pasien negatif seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa model konseptual yang digunakan khususnya di keperawatan jiwa sebagai salah satu model-model yang penggunaannya sudah semakin banyak dikembangkan oleh ilmuwan dunia ya. Namun pada dasarnya merekalah yang kemudian menjadi menjadi peletak dasar ya perkembangan teori-teori keperawatan, khususnya keperawatan jiwa yang ada sekarang. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Ya. Selanjutnya bisa nanti pelajari kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.